Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, saya sering sekali mendengar orang bertanya seperti ini. Tunjukkan di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata atau Yesus berfirman, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ya, sangat sering saudaraku. Jadi terkesan ini pertanyaan sudah hafalan saudaraku ya, turun-temurun dari musim ke musim terus saja dipertanyakan ya. Karena orang yang bertanya ini biasanya juga orang yang terbiasa menghafal ayat saudaraku. Dan mereka sebetulnya tidak membutuhkan jawaban ya, karena mereka sudah terbiasa dengan hafalan. Jadi melontarkan pertanyaan pun seperti pertanyaan hafalan. Yang penting sudah mengucapkan. Jadi tidak butuh jawaban gitu sebenarnya. Tapi oke lah, karena ini berbentuk pertanyaan, saya bertanggung jawab untuk memberikan jawaban ya. Begini saudaraku, sebelum saya menjawab menggunakan firman Tuhan, saya ingin tanya dulu ya. Kalau saudara itu adalah seorang ayah ya, kalau saudara seorang ayah, apakah saudara harus mengatakan kepada anak saudara, "Akulah ayahmu, dengarkanlah aku dan taatilah aku"? Artinya kalau saudara tidak berkata demikian, maka anak saudara itu tidak kenal kalau saudara itu ayahnya gitu. Ya, apakah harus saudara berkata seperti itu kepada anak saudara? "Akulah ayahmu, maka dengarkanlah aku dan taatilah aku"? Atau kalau saudara seorang anak, apakah saudara pernah mendengar ya ayah saudara itu berkata demikian? "Akulah ayahmu, dengarkanlah aku dan taatilah aku"? Kalau sampai ada aturan seperti itu saudaraku, saya pikir ini aneh ya saudara. Karena secara alamiah seorang anak itu akan mengenal ayahnya. Ya, secara alamiah setiap anak itu pasti akan mengenal siapa ayahnya. Bagaimana caranya? Ya dari keseharian, dari sikap ayahnya terhadap anak tersebut, dari perilakunya, dari perbuatan-perbuatannya. Dari situ sang anak akan merasakan dan mengenali bahwa lelaki ini adalah ayahnya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Ya, di dalam firman Tuhan, Yesus sebetulnya sudah menjawab pertanyaan orang-orang seperti ini. Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 41 dan 42. Ya, Yesus menjawab demikian, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Ya, itu jawabannya saudara. Jadi kalau saudara bertanya, di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata atau Yesus berfirman, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Saudara tahu pernyataan seperti itu, "Akulah Tuhan, sembahlah aku", itu membutuhkan hormat. Ya, makanya disampaikan begitu. Dengan menyampaikan begitu diharapkan orang mulai hormat dia. Makanya Yesus bilang, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia". Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu yang bertanya seperti ini adalah orang-orang yang tidak layak. Mengapa tidak layak? Karena seharusnya, sepatutnya ya, dari perbuatan-perbuatan Yesus selama tinggal di dunia ini, orang itu harusnya sadar ya, dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ya, dari mujizat-mujizat yang Yesus buat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Mana ada nabi yang melakukan hal demikian? Tidak mungkin. Ya. Yesus melakukan itu. Belum lagi mengenai nubuatan mengenai kelahirannya saudaraku. Ya, bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Dari perawan Maria. Bahkan di dalam Lukas 2 ayat 11, di sana disampaikan oleh malaikat Tuhan ya, bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus ini Yesus. Jadi Yesus adalah juru selamat dan dia adalah Tuhan. Jadi keterangan-keterangan seperti ini sudah seharusnya membuat orang yakin dan percaya. Maka Yesus tidak memerlukan lagi pernyataan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku".
Sama seperti halnya juga saudara ketika saudara menjadi orang tua, ya, saudara seorang ayah atau seorang ibu tidak perlu menyatakan akulah ayahmu atau akulah ibumu. Oleh karenanya jauhkanlah ya niat-niat pertanyaan seperti itu. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin mencari tahu, ya betul-betul pengen cari tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya. Nah, makanya saudara harus mulai membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu. Karena di situ datanya. Ya, apakah tidak cukup bagi saudara bahwa sudah ada firman Tuhan ya yang tercatat di dalam Alkitab? Lukas 2 ayat 11 yang menyatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah itu saudara tidak cukup? Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan Yesus selama tinggal di dalam dunia ini? Ya, bahwa dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Kalau semua hal itu tidak membuat saudara yakin, Yesus sudah mengatakan, ya, di ayat 42, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ya, Yesus sudah mengatakan itu. Ya, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Artinya apa? Seseorang yang tidak mempunyai kasih, dia tidak membutuhkan hubungan, dia tidak membutuhkan sesuatu apapun, keterikatan apapun. Ya, seorang anak ya yang terpisah dari orang tuanya sejak kecil, ketika dia beranjak dewasa, ya kita sudah banyak mendengar kejadian-kejadian seperti ini. Dia mencari tahu siapa orang tua dia yang sebenarnya. Apalagi ini mengenai Tuhan. Ya, sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, sekali lagi Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Artinya apa? Jikalau saudara menolak pernyataan firman Tuhan ini, kepada siapa lagi saudara akan berharapkan keselamatan itu? Ya, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dihidupkan kembali untuk tinggal selamanya di kerajaan sorga. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang menolak, tempatnya tentu saja di dalam api neraka, kecuali engkau mempunyai Juru Selamat yang lain. Tetapi percayalah, firman Tuhan sudah benar dan tidak dapat lagi dibantah. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh karenanya saudaraku, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah.
atasnya engkau pun telah ditebus. Dengarkanlah suara